Aris, seorang pemuda desa, berusia 23 tahun. Ia merantau ke Jakarta dengan harapan mengubah nasib. Ia diterima bekerja di perusahaan percetakan milik Sinta. Sinta adalah seorang wanita, single parent, berusia 45 tahun. Ia berwibawa, namun menyimpan kesepian di hatinya. Di sana, Aris bertemu dengan Sari. Sari adalah putri Sinta, berusia 19 tahun. Ia seorang mahasiswi yang cerdas dan berjiwa bebas. Aris merasa kagum dengan sosok Sinta. Sinta mandiri dan tegar. Sinta, di sisi lain, terpesona dengan Aris. Aris pekerja keras, jujur, dan memiliki sopan santun. Hal itu membuatnya teringat pada masa mudanya. Sementara itu, Sari merasa nyaman dan bahagia berada di dekat Aris. Ia mengagumi kesederhanaan, kebaikan hati, dan selera humor Aris. Aris selalu bisa membuatnya tertawa. Seiring berjalannya waktu, Aris semakin dekat dengan Sinta dan Sari. Ia sering membantu Sinta menyelesaikan pekerjaan di kantor hingga larut malam. Ia menemani Sari berburu buku di toko-toko kecil. Ia mendengarkan keluh kesah mereka berdua. Tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati ketiganya. Hal itu menciptakan jalinan emosi yang rumit dan membingungkan. Sari menyadari bahwa ia mencintai Aris lebih dari sekadar teman. Ia merasa cemburu setiap kali melihat Aris berinteraksi dengan ibunya. Sinta pun merasakan hal yang sama. Ia merasa bersalah karena telah menaruh hati pada pemuda yang dicintai putrinya. Namun, ia tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Aris telah memberikan warna baru dalam hidupnya yang selama ini terasa hampa. Aris berada dalam situasi yang sangat sulit. Ia menyukai Sari, namun ia juga merasa kagum dan hormat kepada Sinta. Ia tidak ingin menyakiti hati siapapun, terutama kedua wanita yang telah mengisi hari-harinya dengan kehangatan dan perhatian. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Sinta mengajak Aris untuk makan malam bersama di sebuah restoran kecil yang suasana malam itu terasa berbeda dari biasanya. Sinta tampil cantik dengan gaun yang jarang ia kenakan. Aris, saya ingin berterima kasih karena kamu sudah banyak membantu saya selama ini, kata Sinta dengan suara lembut. Kamu sudah seperti anak sendiri bagi saya. Aris tersenyum tulus. Bu Sinta, sudah seperti ibu sendiri bagi saya. Saya senang bisa membantu ibu. Sinta menatap Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. Aris, sebenarnya ada hal lain yang ingin saya katakan. Saya menyukai kamu, Aris, lebih dari sekadar teman atau atasan. Aris terkejut mendengar pengakuan Sinta. Ia tidak tahu harus berkata apa. Adegan tambahan 1. Sentuhan romantis di restoran. Sinta meraih tangan Aris di atas meja. Ia menggenggamnya lembut. Aris, aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku ingin jujur padamu. Kehadiranmu membuatku merasa hidup kembali. Aku merasa seperti wanita muda lagi, bisik Sinta dengan mata berkaca-kaca. Aris membalas genggaman Sinta. Bu Sinta, saya juga sangat menghormati ibu. Ibu adalah wanita yang kuat, mandiri, dan sangat baik. Saya merasa nyaman berada di dekat ibu, jawab Aris
dengan tulus. Sinta tersenyum tipis. "Aris, jangan panggil aku ibu lagi. Gitu, Panggil Kang saja Hartono, Sinta," Kang Hartono. pintanya. Aris mengangguk pelan. "Baik, Sinta," ucapnya dengan nada yang lebih akrab. Tiba-tiba, Sari datang menghampiri mereka. Ia mendengar semua percakapan antara Sinta dan Aris. Sari merasa hancur dan kecewa. "Mama, apa yang Mama lakukan? Mama merebut Aris dariku?" teriak Sari dengan air mata berlinang. Sinta merasa bersalah dan menyesal. Ia mencoba menjelaskan perasaannya kepada Sari, namun Sari tidak mau mendengarkan. "Aku benci Mama, aku benci Aris," kata Sari sambil berlari meninggalkan restoran. Aris merasa bersalah dan menyesal. Ia mengejar Sari, namun ia tidak berhasil menemukannya. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia tidak tahan lagi melihat ibunya dan Aris bersama. Ia merasa telah dikhianati oleh kedua orang yang paling ia sayangi. Sinta merasa sedih dan terpukul. Ia kehilangan putrinya dan merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Aris mencoba menghibur Sinta. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisi Sinta. Ia akan membantunya mencari Sari dengan penuh harap. Aris dan Sinta memasang foto Sari di berbagai tempat umum. Mereka berharap ada yang melihat dan memberikan informasi. Mereka juga menghubungi teman-teman Sari. Mereka bertanya tentang keberadaannya. Suatu malam, Sinta bermimpi tentang Sari. Dalam mimpinya, Sari tampak sedih dan kesepian. Sinta terbangun dengan perasaan cemas dan khawatir. Ia semakin bertekad untuk menemukan putrinya. Aris selalu menemani Sinta dalam setiap usahanya mencari Sari. Ia memberikan dukungan dan ia ingin Sinta tidak menyerah. Seiring berjalannya waktu, Aris dan Sinta semakin dekat. Mereka saling mendukung dan menghibur satu sama lain. Mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Suatu hari, Aris memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Sinta. Sinta merasa terharu dan bahagia. Ia menerima cinta Aris dengan senang hati. "Sinta, aku tahu ini mungkin sulit untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintamu," kata Aris dengan tulus. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Sinta memeluk Aris dengan erat. "Aris, aku juga mencintamu. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan cinta lagi di usia seperti ini," bisiknya. Pernikahan yang dihadiri kesedihan. Saat Sinta berjalan menuju altar, ia menatap kursi kosong. Kursi itu seharusnya diduduki oleh Sari. Air mata menetes Gitu, Kang di Hartono, pipinya. Kang Hartono. Namun, ia berusaha tersenyum. Aris menggenggam tangan Sinta dengan erat. Ia memberikan kekuatan dan keyakinan. Ia tahu bahwa Sinta sangat merindukan Sari. Ia berjanji akan selalu berada di sisinya. Ia akan menghibur dan mendukungnya. Setelah mengucapkan janji pernikahan, Aris dan Sinta saling bertukar cincin. Saat itulah Sinta merasakan kehadiran Sari di dekatnya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak melihat siapapun. Ia hanya bisa berharap bahwa Sari baik-baik saja. Ia berharap suatu hari nanti Sari akan kembali padanya. Aris dan Sinta memutuskan untuk menikah. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana. Upacara itu dihadiri
oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Namun, kebahagiaan mereka tidak lengkap tanpa kehadiran Sari. Mereka terus mencari Sari. Mereka berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Beberapa tahun kemudian, Aris dan Sinta mendapatkan kabar tentang Sari. Sari tinggal di sebuah kota kecil. Ia bekerja sebagai guru. Aris dan Sinta memutuskan untuk mengunjungi Sari. Mereka ingin meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka. Sari awalnya menolak untuk bertemu dengan mereka. Sari awalnya menolak untuk bertemu dengan mereka. Ia masih merasa sakit hati dan kecewa. Namun, setelah melihat ketulusan dan penyesalan Aris dan Sinta, Sari akhirnya luluh hatinya. Ia memaafkan mereka. Ia menerima mereka kembali dalam hidupnya. Aris, Sinta, dan Sari akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pertemuan kembali yang penuh haru. Sari berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana, menatap Aris dan Sinta dengan tatapan ragu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Sinta mendekati Sari, membuka tangannya lebar-lebar. Sari, "Nak, Mama minta maaf. Mama tahu Mama salah. Maafkan Mama, ya," ucap Sinta dengan suara bergetar. Sari berlari ke pelukan Sinta, memeluknya erat-erat. "Mama, Sari juga minta maaf. Sari sudah membuat Mama sedih. Sari sayang Mama," balas Sari sambil terisak. Aris mendekat, ikut memeluk Sinta dan Sari. "Sari, Om juga minta maaf. Om tahu ini semua sulit untukmu. Tapi Om sayang kalian berdua. Kita adalah keluarga," kata Aris dengan tulus. Mereka bertiga berpelukan erat, melepaskan semua kerinduan dan penyesalan yang selama ini terpendam. Suasana harum menyelimuti pertemuan itu, menandai babak baru dalam hubungan mereka. Kebahagiaan yang akhirnya terwujud. Beberapa tahun kemudian, Sari menikah dengan seorang pria baik yang sangat mencintainya. Aris dan Sinta hadir di pernikahan Sari, memberikan restu dan doa yang terbaik. Sinta melihat Sari berjalan menuju altar dengan senyum bahagia. Ia menggenggam tangan Aris erat-erat, merasa bersyukur atas semua yang telah mereka lalui bersama. Aris dan Sinta menatap Sari dengan penuh kasih sayang. Mereka tahu bahwa Sari telah menemukan kebahagiaannya, dan mereka turut berbahagia untuknya. Setelah pernikahan Sari, Aris dan Sinta menghabiskan waktu bersama di rumah mereka yang mereka menikmati kebersamaan, mengenang masa lalu, dan merencanakan masa depan. Sinta bersandar di bahu Aris, menatap langit malam yang bertaburan bintang. "Aris, aku bahagia bisa bersamamu. Kamu adalah cinta sejatiku," bisik Sinta. Aris mencium kening Sinta dengan lembut. "Aku juga bahagia bersamamu, Sinta. Kamu adalah segalanya bagiku," balas Aris dengan tulus. Aris dan Sinta duduk berdampingan di beranda rumah mereka, menikmati senja yang indah. Usia telah meninggalkan jejak di wajah mereka, namun cinta di hati mereka tetap membara. Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Aris, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aris, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku," bisik Sinta. Aris tersenyum, membalas genggaman Sinta. "Sinta, kamu juga hadiah terindah bagiku. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu," balas Aris dengan tulus. Mereka terdiam sejenak,
menikmati keheningan senja yang syahdu. Hanya suara burung-burung yang berkicau merdu menemani kebersamaan mereka. Tiba-tiba, Aris mulai menyanyikan lagu yang dulu sering ia nyanyikan untuk Sinta. Sinta tersenyum, ikut bernyanyi dengan suara yang lirih. Mereka bernyanyi bersama, mengenang masa muda mereka yang penuh cinta dan semangat. Air mata harum menetes di pipi mereka, namun mereka tetap tersenyum. Setelah selesai bernyanyi, Aris mencium kening Sinta dengan lembut. "Aku mencintamu, Sinta, selamanya," bisik Aris. "Aku juga mencintaimu, Aris, selamanya," balas Sinta, membalas ciuman Aris dengan penuh kasih sayang. Penutup, waktu terus berjalan, mengukir kisah cinta yang unik di antara Aris, Sinta, dan Sari. Mereka telah melewati badai kehidupan, belajar dari kesalahan, dan tumbuh menjadi keluarga yang lebih kuat. Cinta, maaf, dan pengertian telah menjadi fondasi utama dalam hubungan mereka. Meskipun perbedaan usia dan pengalaman sempat menjadi penghalang, namun pada akhirnya hati mereka bersatu dalam harmoni. Aris dan Sinta terus saling mencintai dan mendukung, menikmati masa tua bersama dengan penuh kebahagiaan. Sari, dengan keluarga kecilnya, sering mengunjungi mereka, menciptakan suasana hangat dan penuh cinta di rumah itu. Kenangan pahit masa lalu telah menjadi pelajaran berharga, mengingatkan mereka untuk selalu menghargai setiap momen kebersamaan. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, status sosial, atau bahkan kesalahan masa lalu. Yang terpenting adalah ketulusan hati, kemauan untuk memaafkan, dan kemampuan untuk belajar dari setiap pengalaman. Sang cerita, cinta memang bisa datang tanpa diduga. Namun, cinta juga bisa menimbulkan luka dan kekecewaan. Kejujuran, komunikasi, dan saling pengertian adalah kunci utama dalam menjaga hubungan yang sehat. Maafkanlah kesalahan orang lain, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Belajarlah dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Terkadang, kebahagiaan sejati bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Bahkan di antara perbedaan generasi, kesabaran, ketulusan, dan cinta tanpa syarat akan selalu membawa pada akhir yang bahagia.